Selamat datang kembali di Calon Dosen TV. Hari ini, kita akan membahas fenomena yang sering membuat kita bertanya-tanya. Apa sebenarnya yang terjadi saat seseorang mengalami kesurupan? Apakah ini hanya mitos? Atau ada penjelasan ilmiah di baliknya? Secara medis, fenomena ini dikenal sebagai possession trance disorder. Mari kita selami mekanisme biologis dan psikologisnya. Proses ini seringkali dimulai dari pemicu yang sangat personal. Stres psikologis yang menumpuk atau trauma mendalam. Saat stres mencapai puncaknya, amigdala, pusat emosi di otak kita, mulai bereaksi. Ini adalah sinyal bahaya pertama. Otak kemudian mengirimkan pesan darurat ke seluruh tubuh, mempersiapkannya untuk menghadapi ancaman yang dirasakan. Respon ini memicu kelenjar adrenalin untuk bekerja. Mereka melepaskan hormon stres, seperti adrenalin dan kortisol. Hormon-hormon ini membanjiri tubuh, memicu respons fight or flight yang ekstrem. Ini adalah mekanisme pertahanan alami kita. Akibatnya, otot-otot menegang, jantung berdetak kencang, dan pernapasan menjadi lebih cepat. Tubuh bersiap untuk aksi. Inilah yang menjelaskan mengapa seseorang yang kesurupan seringkali memiliki tenaga yang luar biasa kuat, melebihi kemampuan normalnya. Bersamaan dengan itu, terjadi perubahan di area prefrontal cortex, bagian otak yang bertanggung jawab atas logika dan pengambilan keputusan. Ketika prefrontal cortex meredup, area emosi di otak justru semakin terang dan dominan. Ini seperti saklar yang berpindah posisi. Kondisi ini disebut disosiatif, di mana kendali kesadaran diri menurun drastis. Individu merasa terpisah dari tubuh atau pikirannya. Identitas sementara seolah berubah atau diambil alih oleh emosi bawah sadar yang kuat, menyebabkan perilaku yang tidak biasa. Fenomena ini juga bisa menyebar dalam bentuk histeria massal, terutama di lingkungan dengan tingkat stres kolektif yang tinggi. Satu orang yang menunjukkan gejala dapat memicu respons serupa pada orang lain yang rentan secara psikologis. Ini adalah bukti kuat bagaimana pikiran dan tubuh saling terhubung, dan bagaimana emosi dapat memengaruhi fisiologi kita. Namun, penting untuk diingat bahwa kesurupan bukanlah tanda kelemahan, melainkan respons kompleks tubuh terhadap tekanan ekstrem. Penanganan yang tepat melibatkan pemahaman medis dan dukungan psikologis, bukan hanya pendekatan spiritual semata. Kesimpulannya, fenomena kesurupan adalah interaksi kompleks antara mekanisme biologis dan psikologis dalam diri kita. Memahami hal ini membantu kita melihatnya dari sudut pandang yang lebih rasional dan ilmiah, mengurangi stigma yang ada. Pentingnya menjaga kesehatan mental dan mencari bantuan profesional tidak bisa diremehkan. Dengan pendekatan yang rasional, kita bisa membantu mereka yang mengalami kondisi ini untuk pulih dan kembali normal. Terima kasih telah menyaksikan Calon Dosen TV. Semoga informasi ini bermanfaat dan membuka wawasan kita semua.